Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di antaranya masih diberi kesempatan untuk mau menjalankan sholat berjamaah di masjid. Masih bisa saling menasihati, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran, dan juga masih ada iman yang semakin hari semakin bertambah kuat di dalam diri kita. Selawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada hari yang lalu kita kaji tentang tema yakni berakhirnya kehidupan dunia. Di antaranya di dalam kajian itu saya sampaikan hadis bahwa kiamat itu akan datang secara tiba-tiba, yang orang di pasar masih di pasar, yang dimana saja tidak akan ada sempat untuk kembali ke rumah untuk berwasiat kepada saudaranya, kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Dan juga di dalam hadis Sahih Muslim diceritakan pula oleh Rasulullah bahwa yang pertama kali akan mendengar adalah seorang yang mendengar trompet adalah seseorang yang sedang memperbaiki kolam untuk minum ontanya. Kemudian dia mendengar suara, lalu dia menengadahkan telinganya untuk mencari dari sumber suara itu, lalu kemudian dia terkulai mati, dan begitu pula yang lain. Lalu timbul pertanyaan, yakni setelah selesai kajian ada yang bertanya, kalau begitu pada waktu ditiupnya trompet sangkakala itu masih ada aktivitas? Ya masih ada aktivitas. Gampangnya kalau kita ceritakan sekarang, kejadian sekarang, ketika terjadi gempa, terjadi tsunami, itu kan orang masih beraktivitas, ada aktivitas. Bukan berarti kalau sudah trompet mau ditiup itu sudah tidak ada aktivitas, masih ada aktivitas. Orang-orang yang beraktivitas. Nah, siapa yang beraktivitas? Di antaranya adalah orang-orang yang jelek, yang jahat. Yang jahat artinya jahat itu bisa saja yang dikejar hanya dunia saja, meskipun sudah ada banyak tanda-tanda hari kiamat, tapi dia masih yang dikejar dunia.
tidak memperbaiki imannya, karena memang pada saat itu orang beriman sudah tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dalam kajian di malam ini kita kaji tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Hari kiamat secara pasti kapan itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qulis sa'atu ilmuha indallah. Hari kiamat itu ilmunya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang tanda-tanda dekatnya. Tanda-tanda dekatnya. Ada satu buku yang berjudul Asyratus Sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yang dikarang oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Itu menjelaskan bukan berdasarkan ra'yun, akan tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali, maka pada malam ini bab-babnya saja yang saya terangkan, saya bicarakan, karena dia sudah mengurutkan kejadian-kejadian itu. Lalu nanti hanya sebagian yang akan saya sampaikan, karena buku itu besar ya, sekitar 480 halaman ya. Ini bahwa yang pertama dalam buku itu dikatakan hari kiamat itu namanya banyak, ada 19 nama dari Al-Quran ya. Ada As-Sa'ah, itu yang biasa kita dengar. Kemudian Yaumul Ba'as, itu hari kebangkitan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hasyrah, hari penyesalan. Kemudian Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Yaumut Tanad, hari saling memanggil. Darul Qarar, negeri yang kekal ya. Kemudian Yaumul Fasl, hari keputusan. Yaumul Jama', hari berkumpul, karena pada waktu itu manusia akan dikumpulkan di mahsyar setelah tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Wa'id, hari yang diancamkan. Yaumul Khulud, hari kekekalan. Yaumul Khuruj, hari keluar dari kubur. Al-Waqi'ah, hari yang akan terjadi. Kemudian Al-Haqqah, hari yang pasti terjadi. Kemudian At-Tamatul Kubra, malapetaka yang besar. As-Sakhah, As-Sakhah, suara yang memekakkan. Al-Azifah, hari yang telah dekat. Al-Qari'ah, hari yang menggetarkan hati. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran, nama-nama itu yang mengisyaratkan hari kiamat. Lalu kiamat dulu sudah kita pelajari, ada kiamat kubro, ada kiamat sughra, yakni kematian, dan ada kiamat kubro. Kiamat kubro yakni hancurnya alam ini. Kemudian dari kiamat kubro tadi ada tanda-tandanya mendekati kiamat kubro itu. Nah, tanda-tandanya ada tanda sughra, ada tanda kubro, ada tanda-tanda kiamat, dekatnya kiamat yang kecil, ada tanda-tanda dekatnya kiamat yang besar. Maksudnya tanda-tandanya itu peristiwa-peristiwa yang besar. Kalau yang sughra sendiri itu ada sekitar 57. Yang sebagian besarnya sudah terjadi di dunia ini. 57 itu diantaranya yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas. Kemudian wafatnya Nabi SAW. Ini semuanya berdasarkan hadis. Kalau dibaca satu persatu ya akan ketemu hadisnya. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis.
Kemudian wabah taun di Amwas, ini juga ada hadisnya. Semuanya ada hadisnya. Melimpahnya harta dan tidak dibutuhkan sedekah. Ya, ini belum terjadi ya. Kemudian munculnya berbagai macam fitnah. Munculnya fitnah dari tanah timur, arah timur. Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu, perang Jamal, perang Siffin. Kemudian munculnya kaum Khawarij, perang Al-Hurrah, fitnah perkataan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini juga sudah terjadi semuanya. Kemudian mengikuti perilaku umat-umat terdahulu sudah terjadi ya. Kita sudah mengikuti perilaku umat-umat terdahulu. Dalam hadis Rasulullah kan, kamu akan mengikuti umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk liang biawak pun kamu juga akan mengikuti ya. Dalam perilaku sosial sebagian besar manusia sudah mengikuti perilaku umat terdahulu. Siapa? Yani al-Yahud wan Nasara ya. Misalnya orang mau nikah ada pre-wedding ya, foto-foto dhisik, kemudian fotonya dipasang ning nggone apa jenenge undangane, kemudian dipasang ning depan gedung pertemuan. Ini apa perilaku Islam? Kan tidak perilaku Islam umat Yahudi dan Nasrani ya. Misalnya lagi bangunan-bangunan di atas kuburan itu juga mengikuti al-Yahud wan Nasara dalam hadis Rasulullah ya. Jadi sudah banyak yang diikuti umat-umat terdahulu ini. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi ya, ini juga sudah ya. Meratanya rasa aman ya, nanti akan rasa aman merata. Munculnya api dari Hijaz memerangi bangsa Turk, peperangan dengan bangsa Ajam itu non Arab. Hilangnya amanah ya, sudah berangsur-angsur hilang. Hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan, yakni ilmu agama maksudnya. Hilang ilmu agama. Banyak oknum pembela penguasa zalim. Ini ya di mana-mana ada. Ini ada hadisnya dalam buku Asratus Sa'ah itu. Jadi banyak orang oknum pembela penguasa zalim. Merebaknya perzinaan, riba merajalelanya al-ma'azif, alat-alat musik, dan menghalalkannya ya. Kemudian banyaknya peminum khamr, minuman keras, dan menganggapnya halal. Ini menjadi tren orang, barangkali orang modern minum khamr. Ini juga sudah terjadi. Berlomba-lomba menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya ya. Orang bermegah-megahkan dalam masjid. Bukan berarti nek masjid ora bermegah-megahan ora terjadi kiamat, bukan. Di akhir zaman itu banyak orang senang membangun masjid yang megah-megah, bahkan kadang-kadang sing bangun orane masjid. Maka banyak orang kaya nggawe masjid megah tapi dekne orane masjid. Bahkan sholat bebuh. Ini sudah pasti terjadi ketika mendekati hari kiamat. Lah sekarang ini barangkali sudah. Bukan berarti kalau ini dibendung terus ora dadi kiamat. Mesti terjadinya yang seperti itu mesti terjadi gitu loh. Berlomba-lomba meninggikan bangunan ya. Budak wanita melahirkan tuanya, rabbataha. Berapa penafsiran itu ada. Banyaknya pembunuhan ya. Berdekatannya zaman atau singkatnya waktu itu terasa singkat banget, padahal ya sebetulnya waktunya masih tetap satu hari itu 24 jam, tapi terasa amat sangat cepat ya. Kemarin hari Rabu, sekarang sudah hari Rabu lagi ya. Kemudian juga
berdekatannya pasar. Pasar itu ning dindi ono pasar. Ning kamar juga ono pasar, pasar online. Tapi bukan pasar online pun sudah berdekatan antara pasar yang satu dengan pasar yang lain. Misalnya pasar swalayan di mall-mall itu berdekatan. Pasar baik mall maupun apa ya. Jadi berdekatannya pasar. Munculnya kemusyrikan pada umat ini. Jadi kemusyrikan semakin merajalela. Ya, bahkan dimobilisasi untuk musyrik. Ya, jadi muncul ya. Orang mengumumkan kemusyrikan sudah nggak malu lagi. Ya. Kalau dulu orang mau ke perdukunan itu rodo rikuh, saiki dukune mengumumkan untuk didatangi dan orang tidak rikuh lagi. Kemudian merajalelanya perbuatan keji, pemutusan silaturahim, dan jeleknya hubungan bertetangga. Ini juga salah satu tanda kiamat telah dekat. Orang tua berlagak seperti anak muda. Wakeh juga wong wedok, wong lanang wis tuwa tapi lagake kaya cah nom. Ya. Ini disampaikan, sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan muncul seperti itu. Wis tuwa isih pacaran, ya berarti kaya cah nom. Ya. Wis tuwa manggone model-model sing modis katanya. Wong wedok wis tuwa isih kupuran kandel, gincunan kandel kaya cah nom dan lainnya. Kemudian tersebarnya kebahilan dan kekikiran. Kebahilan tersebar nantinya. Kemudian banyaknya perdagangan. Ya juga sama, perdagangan ini sekarang hampir semua wong kepingin dagang. Semua orang kepingin dagang. Maka ada dagang online, ada dagang ini itu sithik bae didagangke. Ya. Karena barangkali menganggap itu yang akan mendatangkan keuntungan. Semakin hari semakin banyak. Banyak terjadi gempa bumi. Ya. Banyak orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, diubah raut wajahnya dan dilempari batu. Itu tentunya perlu pembahasan. Lenyapnya orang-orang soleh. Orang soleh sudah nanti habis, orang yang berilmu habis. Ya. Dan isinya orang-orang yang tidak soleh. Orang-orang hina diangkat sebagai pemimpin. Orang yang tidak soleh, hina diangkat sebagai pemimpin. Ya. Tentunya di mana-mana. Kalau di Indonesia ya banyak juga mantan-mantan narapidana, mantan koruptor. Wes jelas koruptor dijadikan pemimpin, jadikan menteri, jadikan ini itu. Berarti ini adalah orang-orang yang tidak baik diangkat menjadi pemimpin, ya, yang tidak kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Ucapan salam hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang dikenal. Lain organisasi nggak mau mengucapkan salam misalnya. Ya. Kemudian mengambil ilmu dari orang-orang bodoh, bukan ahlinya. Khususnya lagi ilmu agama. Nah kok masalah agama karo artis. Ora ketemu hukumnya jilbab piye? Takoke karo artis ya ora apa-apa, ora nggo jilbab wong artis sing ditakoki. Artis sing rada Islam sithik. Jadi tidak kepada orang yang merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian banyaknya para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ya, ini hufatun
auratun, ya, yani nisaun kasiyatun ariyah. Ya. Ini di dalam hadis Rasulullah, kemudian disyarah dalam syarahnya adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tapi pakaiannya membuka aurat. Ya. Misalnya memakai pakaian tapi pakaiannya di atas lutut, umpamanya si orang perempuan, itu yang tidak menutupi aurat. Kemudian juga dawa sampai menutup mata kaki, akan tetapi belekane mburi sak bokong. Itu ya juga kasiyatun ariyat. Kemudian ketat, meletet, ya. Jadi sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Dan itu yang dijadikan senang oleh orang-orang. Misalnya kita melihat wanita-wanita yang kerja di bank, itu kebanyakan adalah yoko-yokui, bank konvensional khususnya. Nisaun kasiyat ariyat. Kemudian pakaian yang transparan, arang, sehingga kulitnya tampak. Pakaian yang tipis, sehingga yang membentuk auratnya juga. Ini banyaknya para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Benarnya semimpi seorang mukmin. Jadi ada misalnya orang mukmin bermimpi, ada kejadian, misalnya terjadi. Banyaknya karya tulis dan penyebarannya, banyak suhuf, lembaran-lembaran. Saiki juga sama, sudah terjadi yang namanya tulisan, yang namanya surat kabar, yang namanya bulletin, namanya tabloid, itu banyak sekali. Kemudian juga lalai dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Islam, ora dilakoni. Misalnya sedekah tatawwu tidak dilakukan, ini infak yang dilakukan, yang wajib saja zakat. Sholat rawatib yang begitu penting tidak dilakukan juga, yang penting sholat fardunya oke. Ini banyak ibadah yang lalai dilakukan. Membesarnya bulan sabit, nanti bulan sabit itu akan tampak besar, sehingga tidak hanya 1 menit saja, barangkali ada beberapa menit, ya. Itu nanti, ini belum terjadi, ya. Banyaknya kedustaan dan tidak adanya tasabbut, mencari kepastian dalam menukil sebuah berita. Wah, iki saiki wis merajalela berita oleh neng WA sebarke tanpa tasabbut benar apa tidak. Begitu pula dalam hal-hal yang lain. Kemudian banyaknya persaksian palsu dan menyembunyikan persaksian yang benar, itu juga sudah. Banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria, ini sudah mulai. Maka dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai dengan 1 orang laki-laki diikuti 50 orang perempuan. Bukan berarti bisa menikah dengan 50 orang, bukan. Menikahnya tetap paling banyak 4. Tapi perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu 1:50. Semakin hari semakin banyak wanita-wanita. Kemudian banyaknya kematian mendadak. Manusia tidak saling mengenal, hidup nafsi-nafsi.
Ini juga sudah banyak terjadi, kadang-kadang bertetangga saja nggak ngerti siapa tetangganya. Tanah Arab kembali hijau, dipenuhi tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai. Nanti akan terjadi banyak hujan dan sedikit tumbuh-tumbuhan. Akeh hutane tapi pohonnya podo mati. Sungai Furat menampakkan timbunan emas. Binatang buas dan benda mati berbicara dengan manusia nanti. Mengharapkan kematian karena beratnya cobaan. Nggak boleh ya. Ini nanti banyak orang mengharapkan kematian karena beratnya cobaan. Banyaknya jumlah bangsa Romawi dan peperangan mereka dengan kaum muslimin. Penaklukan Konstantinopel, munculnya Al-Qahtani, peperangan melawan orang Yahudi, Madinah mengusir orang-orang jelek yang ada di dalamnya, kemudian akan hancur di akhir zaman. Diutusnya angin yang lembut untuk mencabut roh orang-orang yang beriman. Penghalalan Baitul Haram, Makkah, dan penghancuran Ka'bah. Ya, itu tanda-tanda yang sughra, dianggap sughra. Sebagian besar sudah terjadi, sebagian lain belum terjadi. Lalu tanda-tanda yang kubro dari kiamat kubro adalah yang pertama, ini berurutan. Yang pertama munculnya Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nama dan sifatnya, tempat keluarnya, dalil-dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan akan kedatangannya, sebagian hadis dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang memiliki keterkaitan dengan Al-Mahdi. Kemudian kemutawatiran hadis-hadis tentang Al-Mahdi sampai hadis mutawatir. Beberapa ulama yang menulis kitab khusus tentang Al-Mahdi, orang-orang yang mengingkari hadis-hadis tentang Al-Mahdi dan bantahan terhadap mereka. Ada yang mengingkari hadis la mahdiya illa Isa bin Maryam, tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam, dan bantahannya. Ini Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi di dalam konsep ahli sunnah wal jamaah itu tidak sama dengan Al-Mahdi dalam konsep Syiah. Kalau Al-Mahdi dalam konsep ahli sunnah wal jamaah ya tadi. Tapi kalau Al-Mahdi dalam konsep Syiah itu adalah imam yang raib. Jadi Al-Quran yang asli itu dibawa oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar yang hilang pada umur 5 tahun. Kemudian nanti menjelang kiamat Al-Mahdi tadi, Al-Mahdi ini akan datang membalas dendam terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman yang telah merampas kekuasaan menurut mereka. Ini konsep daripada Al-Mahdi di dalam Syiah. Jadi jangan sampai terjebak, oh Mahdi memang di dalam Ahlussunnah ada, di dalam Syiah ada. Tidak sama konsep Al-Mahdi di dalam Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kemudian yang kedua adalah Al-Masihid Dajjal. Makna Al-Masih, apa Al-Masih itu? Kemudian makna Ad-Dajjal, apa Dajjal itu? Sifat Dajjal dan hadis-hadis yang menjelaskannya. Apakah Dajjal masih hidup sekarang ini? Dan apakah ia sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan yang dijawab juga oleh Asyratus Sa'ah, oleh buku Asyratus Sa'ah. Kemudian ada yang dianggap Dajjal Ibnu Sayyad. Kemudian perihal Ibnu Sayyad, ujian Nabi kepada Ibnu Sayyad, kematian Ibnu Sayyad, apakah Ibnu Sayyad adalah Dajjal yang sesungguhnya? Beberapa pendapat ulama tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad adalah hakiki dan bukan khurafat. Artinya Ibnu Sayyad itu
bukan tokoh fiktif tapi ada betul orangnya. Tapi apakah dia Dajjal itu perlu dikaji masalah Dajjal ini. Tempat keluarnya Dajjal tidak akan memasuki Makkah dan Madinah. Pengikut Dajjal, fitnah Dajjal, maka kita berdoa dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil masihid Dajjal. Bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari kemunculan Dajjal. Keluarbiasaan Dajjal adalah hal yang sebenarnya. Artinya mempunyai keluarbiasaan, maka bisa menyulap tanaman, bisa menurunkan hujan, sehingga dianggap orang dianggap Tuhan, dipertuhankan. Kemudian bantahan terhadap mereka dapat diringkas dengan beberapa pernyataan berikut. Ini bantahan terhadap orang yang tidak percaya kepada Dajjal. Melindungi diri dari fitnah Dajjal. Bagaimana caranya? Penyebutan Dajjal dalam Al-Quran, binasanya Dajjal. Ini termasuk tanda kiamat yang kubro, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun, yakni sifat Nabi Isa, sifat turunnya Nabi Isa alaihissalam, dalil-dalil turunnya Nabi Isa alaihissalam, yakni dalil turunnya Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim, dalil turunnya Nabi Isa alaihissalam dalam As-Sunnah Al-Mutahharah, dalam hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah mutawatir. Derajat hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu hadis yang tidak diperdebatkan lagi kesahihannya, karena mutawatir itu hadis yang dibawakan atau yang dibawakan melalui beberapa jalur. Minimalnya adalah 10 jalur. Hadis itu baru dikatakan hadis mutawatir. Jalur itu maksudnya apa? Orang yang menyampaikan, yang mendengar dari Nabi kemudian disampaikan kepada orang lain. Misalnya ada satu matan hadis, kalau saya ibaratkan gampangnya, di sini sampean semua itu sahabat, kemudian saya sebagai Nabi, ini perumpamaan. Misalnya saya mengatakan hari ini hujan. Terus Pak Jamal meriwayatkan bahwa Pak Nur menceritakan hari ini hujan. Kemudian Bapak itu juga mengatakan dari Pak Nur malam Jumat kemarin hujan. Dari ini juga mengatakan dari Pak Nur bahwa malam Kamis kemarin hujan. Dan begitu sampai minimal 100, sampai minimal 10 orang. Itu namanya 10 jalur. Bukan an-annya sing merentet ke sini 10, bukan, tapi yang mendengar langsung dari Rasulullah kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu sampai 10 orang, maka disebut 10 jalur. Itu disebut hadis mutawatir. Jadi hadis tentang turunnya Isa alaihissalam itu mutawatir. Yani tidak diragukan kesahihannya. Hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalam bukan Nabi yang lainnya. Kenapa kok Nabi Isa bukan Nabi Muhammad yang turun? Itu ada hikmahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang apakah kamu telah memerintahkan umatmu untuk menyembah kamu dan ibuku dan ibumu? Itu Nabi Isa, ya, Nabi Isa yang ditanya. Maka Nabi Isa menjawab, tidak sepatutnya aku memerintahkan sesuatu yang tidak kau perintahkan.
kalaulah saya memerintahkan, engkau tahu ya Allah. Jadi kenapa kok Nabi Isa bukan nabi yang lain yang ditanya pada yaumul qiyamah? Ini dalam surah Al-An'am ya. Di dalam surah Al-Maidah akhir. Kemudian dengan apa Nabi Isa menetapkan hukum? Karena nanti Nabi Isa menetapkan hukum. Tersebarnya rasa aman dan tersebarnya rasa aman dan keberkahan pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Masa menetap Nabi Isa alaihissalam di dunia setelah turun dan kewafatannya. Berapa lama Nabi Isa berada di dunia ini setelah turun kemudian wafatnya. Kemudian berikutnya setelah Nabi Isa ada Ya'juj dan Ma'juj. Asal usul Ya'juj dan Ma'juj, sifat mereka, dalil-dalil akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari Al-Quran maupun hadis sahih. Dinding Ya'juj dan Ma'juj ya, ini yang dibahas. Kemudian berikutnya 3 penenggelaman ke dalam bumi, makna al-khasaf. Dalil dari as-sunnah tentang akan munculnya penenggelaman ke dalam bumi. Apakah penenggelaman tersebut telah terjadi? Ini dibahas pada yang ketiga, kelima. Kemudian pasal ke-6 atau yang ke-6 asap. Dalil kemunculannya, dalil dari Al-Quran, dari sunnah. Dan yang ke-7 terbitnya matahari dari arah barat. Nah ini orang sudah tidak diterima tobatnya. Dalil-dalil terbitnya dari matahari dari arah barat, dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul. Diskusi bersama Rasyid Ridho atas bantahannya terhadap hadis Abu Dzar tentang sujudnya matahari. Setelah matahari terbit dari barat, iman dan taubat tidak diterima ya. Kemudian keluarnya binatang dari perut bumi. Lalu yang terakhir adalah api yang mengumpulkan manusia ya, ini dalil-dalil atau tanda-tanda yang kubro, yang besar dari kiamat kubro. Dan insya Allah untuk yang tanda-tanda kiamat kubro ini akan saya bahas satu persatu melalui kitab Asrotus Sa'ah. Ini tanda-tanda hari kiamat yang dikarang oleh Yusuf Al-Wabil. 7 itu kita bahas bersama satu persatu. Adapun yang kiamat kubro, sugro, tanda kiamat sugro yang jumlahnya 57 itu barangkali kita tidak bahas. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, cukup ini yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya persilakan, monggo. Masih ada waktu 5 menit. Tidak ada, kita cukupi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.